Lagi nggak enak mata nih. Waduh. Oke, kita sapa Pak Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita orang nih, jago-jago Ngerecokin lagi ya. yang ngerecokin. Yang membahas masalah film dan sinetron. Ya. Tapi khususnya yang kita lebih fokuskan lagi adalah membahas masalah keaktoran. Aktoran. Ya. Dan aktor sebagai kontribusi daripada di dalam produksi film sinetron adalah bagaimana dia memainkan kelakuannya dalam peranan itu, yaitu yang biasa disebut dengan acting. Nah, itu kali ini memang kita akan bahas masalah acting itu sendiri. Jadi kalau sebelumnya kita membahas adalah seni peran bagi calon aktor, sekarang kita meningkat istilahnya sesinya atau boleh dibilang lanjutannya bagaimana dengan acting itu sendiri setelah kita belajar seni peran. Nah, ini di kalau biasa mungkin kalau Pak Agus ya nyebutnya acting. Iya. Nah, di masyarakat tuh kadang-kadang sering juga nyebutnya tuh acting gitu. Nah, itu sebenarnya benar mana ini Pak Agus? Dua-duanya benar sih. Dua-duanya benar. Hanya masalahnya harus kita bedakan bahwa kalau kita sebagai di klub-klub atau wabah-wabah pemain lah gitulah, lagi syuting misalnya, itu cenderung lebih memakai gaya dengan kata-kata acting. Wah, acting lo boleh juga tuh ya itu kalau di lokasi syuting. Tapi kalau kita masuk dalam konteks bahasa Indonesia, itu sudah dibakukan. Acting itu menjadi acting gitu. Tapi dalam pengertian bahwa yang dari letter acting itu bahasa luar, bahasa barat, Amerika atau Inggris, acting itu ada sendiri artinya. Oh, nah, gitu. Boleh nih dijelasin bagus. Jadi acting itu sebenarnya bisa tingkah laku, bisa laku, gerak, perbuatan siapa? Ya perbuatan aktor atau perbuatan orang-orang yang melakukan gerak itu sendiri. Tergantung. Kalau dia dalam bermain, otomatis dia sedang melakukan pekerjaan acting di sebuah drama atau cerita atau sandiwara atau dalam bahasa kerennya syuting film sinetron gitu. Actingnya di situ. Padahal itu sudah menjadi baku bahasanya jadi acting. Tapi nggak masalah lah, kita sudah paham semua tuh orang yang kerja di produksi film atau sebagai pemain, dia sudah paham acting ya sambil mawon. Sama aja ya. Dia sedang melakukan pekerjaannya sebagai pemain. Nah, di sini saya kira kita harus tahu juga awal-awal itu apa sih acting itu yang sebenarnya. Jadi acting adalah tingkah laku atau perbuatan dari sang aktor atau aktris yang memainkan sebuah pemeranan, penokohan dalam sebuah adegan di cerita sinetron itu. Dan dia sudah dikemas bagaimana dia memperlakukan sebuah skenario, kemudian dia memilah atau ditunjuk sebagai tokoh apa di situ, dan dia mainkan itu. Oleh karena itu kita bisa tahu tuh bahwa wah, aktor ini mainnya bagus. Wah, aktingnya sudah tidak kelihatan seperti acting, tapi sudah keseharian. Bagus, real gitu ya. Real. Acting bukan acting. Terus ada nyebut lagi, wah oke. Wah, sehari-hari dia mainnya nih enak, luwes. Beneran gitu ya. Beneran, wajar. Nah, itulah yang dikehendaki oleh skenario. Jadi bagaimana sang aktor atau aktris berusaha mewajarkan dalam setiap gerakan, dalam setiap pemeranan itu, supaya kelihatan wajar sekali. Wajar ya. Nggak dibuat-buat. Nggak seperti orang yang kebingungan. Nggak seperti orang acting. Contohnya misalnya adegan itu bagaimana ceritanya itu sedang pacaran. Nah, aktor sama aktris berpelukan, betul-betul berpelukan real, wajar.
nggak kikuk, nggak kaku gitu ya. Tapi kebanyakan suka bablasan. Cinta lokasi itu kadang-kadang main di luar set tuh, kadang-kadang suka nyambung. Nah, itu udah masalah kita bahas lah. Jadi dia latihan kayak gitunya kebanyakan malah. Banyak. Bisa jadi seperti itu ya kebanyakan. Jadi kebablasan terekam terus sehingga sering itu salah satu yang merusak juga kali ya Pak Gus ya. mungkin aja seperti itu merusak walaupun memang caranya ada seperti itu. Jadi antara tokoh perempuan dan tokoh laki-laki, aktor dan aktris berusaha dia bersinergi, dia latihan bagaimana di set maupun di luar set, tapi kebablasan. Kalau alam lah itu nggak tahu lah. Latihannya tambah banyak di tempat mana gitu. Jadi yang terpenting adalah si tokoh yang diperankan oleh aktor atau aktris itu dia berusaha bersikap wajar dalam aktingnya, kemudian sudah memadukan semua unsur seni peran. Nah, kita kan udah belajar tuh seni peran di video-video awal sebelumnya tuh. Jadi seorang aktor itu juga dia kayak meninggalkan jati dirinya gitu ya. Dia masuk ke dalam tokoh yang dia perankan itu. Gitu. Sepatutnya seperti itu. Selayaknya seperti itu. Jadi kepiawaian aktor adalah memisahkan karakter dirinya dengan karakter yang di luar dirinya dalam rangka pemeranan itu. Menjiwai lah. Menjiwai. Dia nggak boleh nyambung lagi kehidupan pribadi dia. Kalau dia sampai nyambung, dan ini sering terjadi. Karena di kita ini belum berani melihat seorang aktor dalam berbagai karakter. Misalnya, adanya gini, penjahat. Itu talent atau produser belum berani tuh milih langsung di luar karakter itu. Jadi pemainnya memang betul-betul yang berangasan karakternya. Kayak gitu. Karena dulu saya sering tuh kalau milih orang-orang jahat biasanya tuh, wah, ini kayaknya nih si Toro Margen. Wah, kayaknya nih yang penjahat ini ada siapa gitu kayak gitu. Jadi betul-betul plak aja udah. Jadi benar-benar orang yang misalnya orangnya penjahat misalnya ya karakternya kita cari itu penjahat. Nggak berani di luar itu nggak berani. Di luar itu. Karakternya tuh harus benar-benar orang baik misalnya. Wah, siapa ya gitu. Oh, siapa ya orang yang suka apa lata-lata dengan cinta-cinta itu. Wah, blok ya kayak itu kelakuannya. Jadi dicari emang karakternya seperti itu. Seperti itu. Belum berani kayak di luar kan. Di luar karakter itu gitu. Belum berani. Yang orangnya alim di sehariannya dipilih dalam senario perannya tuh jadi penjahat atau orang-orang liar. Bersiko kali mungkin ya. Mungkin. Jadi dia nanti nggak jadi barangkali gitu ya. Nah, mungkin risikonya ada. Tapi seyogyanya memang seorang aktor itu harus bisa memainkan multi peran ya. Jadi apapun karakter itu dia bisa lahap. Karena dia sudah punya modal. Seni perannya dia udah tahu. Terus bagaimana dia harus bergaya, bagaimana dia melakukan sebuah pekerjaan aktingnya, dan penonton tahu dia sedang memerankan apa. Walaupun dia tahu juga ini orang ini pribadinya sebenarnya bukan seperti itu. Kan jago tuh berarti. Wah, itulah makanya dibilang suka ada kebablasan juga disebutnya karakter multi talent ya. Dia bisa berbagai macam karakter, gayanya itu bisa dipilah-pilah. Otomatis jobnya banyak dong ya Pak Agus ya. Otomatis. Iya, karena dia bisa memerankan banyak peran. Iya, otomatis. Situ aja tuh dia bisa ini, situ aja bisa ini gitu ya. Otomatis. Tapi di kita belum terlalu berani itu. Semua dengan real pribadinya, kelihatan karakter sendiri. Termasuk bagaimana orang-orang itu direkrut di dalam dirinya itu, walaupun masih dikhawatirkan, tetap harus dilibatin. Karena memang tidak ada pilihan lain. Nggak mau dia menjangkau ke luar itu. Resikonya biaya. Iya, nggak mau ini ambil resiko lah ya. Betul. Udah dipilihin nanti ternyata nggak jadi, nah berhubungan sama biayanya jadi tinggi. Jadi kalau misalnya si aktor sudah melakukan pekerjaannya, dia harus sudah bisa memadukan unsur seni perannya semua. Misalnya bagaimana dia karakternya begini, bicaranya seperti ini, terus gaya-gaya gerak badannya, tubuhnya seperti itu, bagaimana dia melangkah, bagaimana dia berbicara, vokal, blocking segala macam itu, moping dalam sebuah adegan, itu benar-benar ekspresinya, emosinya segala macam sudah terpadu tuh. Jadi sebuah gaya atau acting yang luwes, yang wajar, walaupun ceritanya seperti apa gitu. Harus kelihatan wajar penokohannya. Itu namanya
acting dari seorang aktor yang sudah menguasai seni perannya, menguasai beberapa produksi film atau sinetron, sehingga dia sudah hafal betul gaya-gaya itu, karakter-karakter itu. Dia tinggal memanggil memori, kemudian dia pulas dengan karakter dia, dengan ilmu dia, sehingga jadi kelihatan wajar. Nah ini pertanyaan saya nih Pak Agus. Untuk aktor-aktor itu yang memerankan suatu adegan itu, misalnya adegan orang sakit, kesakitan atau gimana, adegan apapun itu, actingnya itu adakah orang yang membimbing gitu sebelum masuk ke produksinya? Nah, sebelum itu adakah yang memandu dia atau dia sendiri yang mencari yang sudah bakat dia begitu, dia bisa memainkan. Apakah ada yang membimbing supaya nih menurut skenario gini cocok gayanya gitu, maksudnya ada coach lah gitu atau apa gitu ya? Mungkin ada atau gimana itu? Pengalaman saya waktu itu saya masih membackup sutradara saya itu di Indosiar. Itu kalau nggak salah filmnya film FTV Dangdut lah. Jadi kita rekrut artis-artis penyanyi dari Kondang In itu. Kita rekrut. Memang di luar syutingnya, jadwal syuting, sebelum syuting kita ada dialog. Bagaimana kita bertemu, kemudian melatih pemeranan itu, kita sharing, kita baca skenario, kita bedah skenario itu. Termasuk ceritanya, di samping karakter. Mereka kita lepas. Bagaimana gaya-gaya itu kelihatan sama kita. Kalau ada kira-kira kurang mendekati, kita coba dekatin supaya kita mendapatkan tokoh yang benar-benar sesuai dengan skenario. Itu kalau di luar setnya, syutingnya yang belum dijadwalin. Tapi kalau sudah dijadwalkan, di set sudah ada waktunya, kita melatih itu tinggal memulat aja. Kita kasih tahu keterangan-keterangan itu bagaimana dia melakukan sebuah penokohan, gitu. Misalnya, kamu di sini ini begini ya, begini. Kemudian dialog itu usahakan jangan lari dari konteks penokohan. Gitu. Itu dipilah-pilah lagi antara adegan per adegan, kemudian adegan secara keseluruhan. Dan dia harus kuasai itu. Jadi ada dua, latihan sebelum pasca produksi, sebelum produksi dengan sesudah produksi, sewaktu produksi. Waktu produksi. Jadi sebelum syuting dan sudah saat syuting. Saat syuting langsung. Itu arahnya ada. Kalau di set saat syuting jelas sutradara. Kalau di luar itu ada latihan briefing, itu latihan. Kita sutradara, kemudian produser juga memantau supaya betul-betul kita dapati sebuah sinergi penokohan yang bagus dalam sebuah cerita itu, kayak gitu. Dan itu saya kira bagus. Karena kan kita kan sekarang ini karena udah biasa seperti itu, manggil pemain, udah dipanggil main, jadwalin udah. Karena dianggapnya sudah mampu. Padahal nggak juga. Harus latihan juga tetap. Iya. Di luar itu harus latihan juga. Supaya nanti jangan sampai pas waktu udah syutingnya itu dia bertanya-tanya. Nanya terus nih. Bertanya-tanya dah. Oke ya, para pemirsa, para penonton, saya kira seperti itu dulu bahasan kita masalah acting. Nanti video berikutnya kita coba dengan bagaimana metode latihan acting itu. Latihan acting. Video berikutnya. Oke, para sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Tapi jangan lupa, Raden, kita himbau teman-teman yang belum subscribe ya, baru nonton video ini di channel kita, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, komen, dan juga aktifkan loncengnya agar sahabat bisa mendapatkan notifikasi dari video kami yang terbaru. Oke, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu frame.